ketiga di Kamus Munjid. Dan di Marbawi saya buka itu ternyata kabas itu artinya ya dia bisa juga penghormatan kepada Rasul, bisa juga disebut yaitu autobiografi, biografi Rasul. Artinya kabasa ya. Jadi kabsat jadi ringkasan atau autobiografinya Rasulullah. Ini lengkap sekali, sama dengan karena kita bahas ini masalah Hijriyah ya. Ya, Hijriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidal amin radhiyallahu anhu. Jadi ada beberapa kajian-kajian yaitu seperti ajban litanbi lizi'bi yatakallam. Jadi Nabi Muhammad itu satu kekaguman itu bicara sama apalagi namanya, apalagi kalau anjing serigala ya, serigala. Jadi itu salah satu kalau dibicara bilang binatang, berarti Rasulullah ini mentransfer kemujizatannya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi di sini juga dijelaskan minal mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana bi'ajabin ma ra'aitu aw ballar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrihin kana ajaban aw ajib ma ra'aitu annahu kana li raba'id wa hash anis bihina wa alfihina. Jadi ada beberapa rabaib itu kalau bisa kita kecenderungannya ada orang yang punya pemahaman rabaib ya, dia biasanya digolongkan kategori sebagai orang-orang yang suka samra itu apa? Ya rabana ya hadrah. Nah, itu kadang-kadang ada orang yang dipahami seperti itu, yang dia bisa artinya bertabu di atas penderitaan orang lain. Ya. Jadi Rasulullah itu melihat ada orang kecenderungan yang seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita kaji dari kitab ini. Ya. Ini sudah saya terjemahkan semua ini. Ini buku dulu milik kedutaan Kadaker ya, Kadaker Jeddah. Namanya Profesor Dr. Muhammad Rahman Rahim. Ini bukunya dia minta terjemahkan dan saya sudah terjemahkan ini, tapi belum diterbitkan. Dia meninggal. Ini dia adalah Kopertus wilayah 9 dulu. Ya, Kopertus bukan Kopertais. Kalau Kopertais kan agama ya. Nah, itu salah satunya. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah pemaknaan Hijriyah sebenarnya. Jadi dia bagi pada dua. Supaya jadi bahan untuk kita. Yang pertama, kalau Kamaria ya, berarti dia pakai bulan ya. Nah, kemudian kalau dia pakai Samsia, berarti ini Masehi. Masehi, Hijriyah. Ya, bagus ya. Tadi. Oh ya. Biar dia pakai ini. Jadi ini Masehi ya. Samsia. Kemudian Kamaria ini Hijriyah. Jadi yang menyebut mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Jadi yang menyebut ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan itu adalah Umar.
Ya. Jadi yang menyusun itu merekomendasi sebagai admin itu Umar bin Khattab yang pertama. Makanya kenapa dititik beratkan pada hijriyah, sebenarnya hijrahnya Rasulullah. Sebenarnya kalau hijrahnya Rasulullah itu tahun keberapa? Tahun kedua hijriyah. Jadi berarti dari tahun pertama ini tidak ada perhitungan, tidak ada hisab di situ. Jadi dia berhitung dari Muharram saja dulu. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Akomodasi inilah sehingga aspirasi inilah yang disusun mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijriyah. Nah itulah mulai perhitungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berangkat dari Mekah ke Madinah. Tapi periodisasi Mekah itu tidak dihitung. Nah, makanya kalau dia pakai hijriyah, ya berarti dia logikanya dia cuman hanya pakai kategori Masehi saja. Ya. Nah, makanya Masehi ini kan tanpa ini susah juga kita ini. Kalau urusan Ramadan, ya, Syawal, itu pakainya bulan. Samaria. Tapi kalau untuk urusan sholat, pakai apa? Sholat pakai apa? Samsiyah, matahari. Ini bedanya kita ini. Jadi urusan sholat itu pakai matahari, tapi kalau urusan Ramadan, Syawal kita pakai bulan. Jadi beda memang. Di sini sudah berbeda. Ya. Jadi penyebutan hijriyah dengan samsiyah, ini hijriyah berawal dari hijrahnya Rasul dari Mekah. Masa Nabi ada di Mekah itu tidak dihitung. Ya. Berarti perhitungannya Masehi. Makanya 571 Masehi. Nah, berarti kalau 571 Masehi berarti sebelum 571 Masehi kan masih ada 0, 01, 02 sampai 500. Berarti logikanya ada kehidupan Nabi sebelum 571 Masehi. Ya. Ada kehidupan. Apakah kehidupannya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Masehinya kan? Nah, tapi kalau kita patokan berarti Nabi hijrah umur berapa? Nabi hijrah. Umur berapa Nabi hijrah? Nah, berarti masa-masanya itulah yang disebut dengan Masehi. Nah, pada saat itu hijriyah inilah yang dikategorikan sebagai pemahaman ya dasar pijakan dari hijrahnya Rasulullah sebagai awal dari perhitungan bulan Islam. Jadi yang punya ide konstruktifnya itu adalah Umar bin Khattab yang menyusun pertama, ya. Nah, kenapa Nabi itu harus dia hijrah? Karena memang Nabi ini tahu bahwa tidak ada nabi yang tidak dihijrahkan. Ya. Ini kalau hijrah hajarah, ya. Ini kan pindah, tapi pindahnya ini adalah pindah ide, pindah ini geografis, ya, pindah lokasi. Ini hijrah. Karena kalau kita bicara tempat itu makan, ya, minain atas tun, ya, itu bicara tempat. Makanya Rasulullah hijrah ini bukan hijrah pribadi, dia hijrahnya hijrah instruksinya Allah. Karena Nabi itu kalau ada di Mekah, dia mengganggu historis 3 Nabi. Yang pertama Adam, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Ismail. Sementara Nabi Muhammad itu millah Ibrahim Hanifah wa makana. Coba di mana yang tidak ada Ibrahim? Ya. Salat saja kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ya. Dalam salat ada, dalam puasanya Nabi Ibrahim.
Dalam zakat, zakatnya Nabi Ibrahim. Ya, dalam haji lebih-lebih lagi. Semua ritual Ibrahim. Jadi tidak ada yang lepas karena di sini millah. Ini ideologi. Ini doktrin. Doktrinisasinya Ibrahim itu ada sama Nabi Muhammad. Jadi kalau umpamanya kita bilang haji itu semua ritualnya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad millah saja, dia mengikuti saja. Makanya kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ada di Mekah, itu mengganggu historistika Nabi. Maka Nabi harus hijrah ke Mekah, ke Madinah, supaya Nabi buat sendiri kotanya. Makanya di sini disebut Mukarramah. Mekah. Kalau Madinah Munawwarah. Jadi Munawwarah ini khusus Nabi. Khusus Nabi Muhammad. Makanya disebut Nur Muhammad. Dia tidak terganggu, dia tidak bisa ambil Nur Ibrahim, Nur Ismail, ya. Dia ambil sendiri dirinya. Dan tidak ada historis di Mekah, di Madinah itu Nabi, tidak ada, kecuali cuma Nabi Muhammad saja. Ya. Memang ada alternatif waktu mau hijrah. Yang pertama Yaman, yang kedua Syam. Tapi SK-nya yang turun harus ke Madinah. Karena di Madinah ini adalah kota dari ayahnya Nabi. Ya. Jadi dia harus kenal semua itu saudara-saudara ayahnya. Ya, siapa saudara ayahnya yang tinggal di Madinah? Hamzah. Hamzah. Ya, beda itu Hamzah tulisan hak dengan itu Hamzah, pamannya Nabi yang dimakan jantungnya sama Hindu. Ini Hamzah. Nah, sementara kalau Nabi ada di Mekah, maka dia ikuti keluarganya dari pihak ibu, karena Abu Lahab itu saudara ibunya. Ya, saudara ibunya. Abu Talib itu saudara ibunya semua. Neneknya Abdul Muttalib. Ya. Makanya di antara pilihan Yaman, Sam dengan Madinah, ini bukan Madinah dulu, namanya Yasrib. Nah, di sini ada raja di sini. Sini ada raja. Jadi raja itulah yang menginformasikan bahwa keturunannya Nabi Muhammad itu orang Madinah asli. Dari mana? Dari jalur ayahnya Abdullah. Ya. Karena itulah Hamzah itu. Jadi Hamzah itu orang Madinah asli. Ya. Pamannya Rasulullah yang terbunuh di perang Uhud. Yang luar biasa Nabi Muhammad itu waktu hijrah ke Madinah itu dia bangun dua. Yang pertama ini banyak ustadz-ustadz yang pikir pertama yang dibangun oleh Nabi itu adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Ini padahal Nabi itu selain Masjid Quba dia bangun, Nabi juga bangun pasar Suk. Dia bangun pasar. Jadi mental spiritualnya dibangun oleh Nabi, tapi Nabi juga bangun ekonomi kerakyatan UKM. Karena tidak bisa agama itu disertai. Makanya kalau kita mau bergerak dalam aktivitas, kita butuh dana, Pak. Ya. Karena Nabi sudah contohkan ini berimbang ini 50-50. 50% urusan akhirat, 50% urusan dunia. Jadi dagang. Jadi memang naluri dagang orang Arab itu bagus. Ya.
manajemen dagangnya yang keliru. Nah, Cina manajemen dagangnya bagus, naluri dagangnya yang nalurinya tidak bagus, karena biar riba hantam juga. Tapi manajerialnya bagus. Mana ada orang Cina kalau dia ambil kredit, dia mau makan di restoran? Tidak ada. Tapi kalau dia sudah bisa punya ekspansi ekonomi bagus dan perdagangannya bagus, maka dia lakukan ini. Nah, jadi disinilah pentingnya kita pahami itu hijrahnya Rasulullah itu. Jadi hijrahnya Rasulullah itu fundamental, spiritual, ya, dengan ekonomi. Ya, jadi berimbang itu. Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Jadi dua dia imbang. Dia tidak jelaskan itu. Man arada al-akhirah, dia cuma pakai ilmu saja. Man arada dunya fa'alai ilmi. Dia tidak pakai dia tidak pakai dunia, dia tidak pakai di sini adalah ilmu ibadah, ilmu fikih, dan dia pakai ilmu saja. Ya, dia sebut lagi, waman aradal akhirah, fa'alai bil ilmi, waman aradahuma fa'alai bil ilmi. Kenapa dia tidak kasih saja ilmu ibadah, ilmu ekonomi? Karena ilmu dalam pemahaman secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak satu ilmu. Makanya Nabi bangun Masjid Quba, unsur konsentrasi spiritual. Begitu dia bangun pasar, berarti ekonomi kerayaatannya, UKM-nya jalan. Nah, di dalam kehidupan ini tidak bisa orang masuk masjid terus. Kalau tidak berdagang, apa dia mau makan? Karena warna umat itu berbeda, Pak. Ada orang yang sholat, dia tidak pikir makan itu diserahkan sama Tuhan. Tapi kalau tidak bergerak juga. Jadi inilah bentuk adanya 50-50 dunia, 50 akhirat. Jadi ini kalau dia bangun pasar, itu kan tidak terlalu jauh pasarnya dari Masjid Quba. Ya, jadi kalau kita keluar itu kita bawa, lihat ada pasar di situ di Quba, ya, termasuk pohon korma, apa semua itu. Korma itu kan ekonomi kerakyatan, UKM yang dibangun oleh Nabi. Nah, selalu orang pahami bahwa kalau hijrahnya Nabi itu cuma masjid saja yang dia bangun, padahal tidak. Nabi itu bangun UKM, karena Nabi bangun pasar bersamaan dengan bangunnya Masjid Quba. Ya. Karena Masjid Quba ini dibangun tidak main-main, Pak. Ya, itu spiritual yang permanen. Artinya orang semangat ibadahnya bagus, dibawa dari Mekah orang ahli akidah, ya, Abu Bakar, Umar semua ikut. Kemudian pada saat dia berada di Madinah, ya, Nabi mulai letakkan itu semua. Makanya ayat-ayat yang Madinah itu lebih banyak bicara masalah hukum ekonomi, riba, masalah kehidupan, bagaimana bernegara, itu ditata di Madinah. Kalau di Mekah tidak bisa, karena yang dia harus lalui itu segmen umat yang berbeda masyarakatnya. Yang pertama dia adalah primitif, yang kedua dia ortodoks, yang ketiga dia manusianya manusia yang sudah punya pemahaman nenek moyang yang permanen. Itu luar biasa. Tapi kalau di Madinah Nabi bangun sendiri. Makanya Nabi itu dia sebagai pemimpin negara, dia sebagai pemimpin umat, dia juga sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi dia one man one soul. Jadi single majority. Ya, single majority itu artinya orang dia sendiri, tetapi semua persoalan by Nabi Muhammad. Ya, semuanya single majority. Jadi berarti dia berada pada sekian mayoritas persoalan yang ada di kota Madinah. Single parents-nya dia adalah Nabi Muhammad. Jadi one man one soul. Makanya Nabi Muhammad itu setelah habis sholat subuh,
Dia tajak, disitulah kesempatannya Nabi untuk mengambil dan mencari serta aspirasi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi keumatan. Ya Rasulullah sana dia berdagang, ya, dia menawar di atas penawaran orang lain. Sana berdagang, tapi dia 2 kali lebih. Itu semua dasar-dasar pijakannya riba. Ya. Tidak boleh menawar di atas penawaran orang lain, dan apabila mendapatkan keuntungan tidak boleh 2 kali lipat dari keuntungan. Itu semua tatanan-tatanan yang didasari oleh Nabi pada saat Nabi di Madinah. Belum lagi sifat bagaimana humanismenya, ya, interaksi dan interaktif terhadap masyarakat Madinah. Itu kan beda. Makanya Nabi Muhammad itu, ya itulah salah satu bahwa raja di Madinah itu Yasrib itu welcome terhadap Nabi Muhammad. Andai kan tidak welcome, tapi susah juga karena ini kan SK dari Tuhan. Nabi itu tidak bisa bergerak. Jadi salah satu hikmah yang terkandung dari 3 pilihan, yang pertama Yaman, yang kedua Syam, yang ketiga Yasrib. Dan ternyata SK yang turun ke Yasrib. Setelah ditelusuri, Nabi juga tidak tahu bahwa Nabi punya bapak itu, karena dia tidak ketemu dengan bapaknya. Ini Nabi. Nabi kan meninggal, posisi bapaknya sudah wafat. Dia tidak tahu bapaknya orang mana. Ternyata setelah ditelusuri, bapaknya orang Madinah. Ya. Dan di Madinah itu ada Hamzah, saudara bapaknya, pamannya Rasulullah, yang dibunuh itu. Dan bunuhnya sadis, bukan misterius, sadis. Karena sadisnya sudah terbunuh, baru dibedah dadanya, baru dimakan jantungnya sama Hindun. Baru Hindun ini memang dia siapkan algojo, ya bodyguard untuk mengeksekusi ya Hamzah ini, karena dia dendam bapaknya dibunuh sama Hamzah. Nah ternyata begitu dia makan jantungnya, dan malah dia berbalik memeluk agama Islam. Nah memang makanya itulah darah ustadz itu beracun. Dari situ itu darah ustadz itu beracun. Jadi darah-darah orang-orang beriman itu beracun, Pak. Racunnya itu 2 kemungkinan. Sekarang kalau Anda dibilang racun, selalu identik racun itu dengan negatif, tidak kan? Ya. Coba, bagaimana tikus bisa mati kalau tidak ada racun tikus? Bagaimana nyamuk bisa mati kalau tidak ada baygon? Nah, kalau semua nyamuk ini sepakat bahwa kami ini akan hidup untuk selama-lamanya, kira-kira ada pabrik baygon enggak? Nah. Jadi inilah hikmah yang terkandung di balik hijrahnya Rasulullah. Ya. Jadi tahun baru Islam itu inspiratifnya adalah tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tapi waktu Nabi tinggal di Mekah itu tidak ada tarikh, tidak ada sejarah yang terbuat. Kapan Nabi terbuat, maka terganggu 3 Nabi. Ya, Adam itu di Jabal Rahmah. Ya. Kemudian kalau Ibrahim, makam Ibrahim. Hijr Ismail itu Nabi Ismail. Sekarang Nabi Muhammad di mana? Tidak ada Nabi punya Muhammad di sana. Nabi tidak boleh mengklaim itu kota Mekah, kotanya Nabi. Tidak bisa, Pak. Dia cuma tempat lahirnya. Nah, satu-satunya jalan untuk bisa ekspansi Islam, dia harus berada pada posisi hijrah. Jadi Islam itu sampai ke Konstantinopel, sampai ke kerajaan Fatimiyah, kerajaan Muawiyah, kerajaan Abbasiyah, itu kan semua bukan di Jazirah Mekah, Madinah, bukan. Di Jazirah Afrika, itu ekspansi Islam. Makanya bila Anda ingin menjadi orang besar, hijrah. Kalau kau mau pukul di Makassar, tidak bisa. Ya.